Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sampurasun, kumaha daramang. Semoga kalian tetap semangat belajarnya dan tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang artikel Kampung Naga. Ya, ada di buku kalian, di buku Simpaya Bahasa Sunda kelas 9 kalian. Silahkan dibuka buku kalian, kemudian perhatikan penjelasan dari Bapak. Baik, langsung saja ke penjelasan tentang Kampung Naga. Kampung Naga. Kampung Naga teh ayana di Desa Neglasari, Kacamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga itu ada di Desa Neglasari, Kecamatannya Salawu dan di Kabupaten Tasikmalaya. Pernahna aya dina liliwatan Jalan Garut jeung Tasik. Kalau tempat pastinya, tempat yang pasnya itu ada di jalur Jalan Garut dan Tasik. Jadi ada di antara Garut dan Tasik. Jauhna ti Garut kira-kira 26 km, ari ti Tasik kira-kira 30 km. Jadi ada di tengah-tengah antara Garut dan Tasikmalaya. Tapi Kampung Naga masuknya ke Kabupaten Tasikmalaya. Jadi 30 km itu maksudnya dari kota Tasikmalaya. Paragraf yang kedua, Kampung Naga kaasup kampung adat anu masih keneh nyekel tali paranti karuhuna. Kampung Naga termasuk kampung adat yang masih memegang teguh adat istiadat nenek moyangnya. Sebutan naga pikeun Kampung Naga taya hubungan jeung oray naga ti negeri Tiongkok. Penyebutan naga di sini dari Kampung Naga ini tidak ada hubungannya dengan ular naga dari Tiongkok, dari Cina. Aya anu nyebutkeun yen kecap naga teh pondokna tina Nagawir. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya kecap naga itu adalah singkatan dari Nagawir, atau kita bisa bilang dinagawir, atau ya kayak di lembah gitulah. Gawir itu kan semacam jurang seperti itu. Ieu teh dumasar kana perenahna imah-imah warga di Kampung Naga anu aya di Nagawir sisi Walungan Ciwulan. Itu berdasar karena apa? Karena rumah-rumah warga di Kampung Naga itu bertempat di Gawir di sisi Walungan Ciwulan, ya, di sisi Danau Ciwulan gitu. Asal usul Kampung Naga henteu pati eces. Asal usul Kampung Naga itu tidak terlalu jelas. Perkara asal usul karuhuna ga Kampung Naga oge ngarasa geus paremen obor. Asal usul Kampung Naga itu tidak pati jelas. Kenapa? Karena perkara asal usul karuhunnya, karena perkara dari nenek moyangnya. Warga Kampung Naga oge ngerasa geus paremen obor, maksudnya sudah mati obornya atau sudah terputus, maksudnya bukan terputus ya, maksudnya tidak tahu lagi siapa sih nenek moyang mereka itu. Cenah mah katanya sih leungitna asal usul karuhun Kampung Naga lantaran leungitna naskah-naskah nu nyaritakeun karuhuna. Hilangnya asal usul karuhun atau nenek moyang Kampung Naga itu karena hilangnya naskah-naskah yang menceritakan nenek moyangnya. Dina tahun 1856, di tahun 1956, imah warga jeung tempat nenden barang-barang pusaka henteu nyesa diduruk ku gorombolan DITII. Pada tahun 1956, rumah warga dan tempat menyimpan barang-barang pusaka itu tidak tersisa dibakar oleh gerombolan DITII. Ari pangna diduruk lantaran warga Kampung Naga henteu ngarojok ka gerombolan DITII. Kalau sebabnya dibakar kenapa? Karena warga kampung dukung atau warga Naga ini tidak mendukung, tidak setuju dengan gerombolan DITII. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, sok sanajan teu pati jelas tina keterangan lisan ti pamangku kampung, walaupun tidak terlalu jelas, tapi dari keterangan lisan dari pamangku kampung atau dari sesepuh kampungnya
atau ketuanya bisa kita bilang, Kampung Naga diadakeun ku salah seorang inohong anu ngaran Sembah Dalem Eyang Singaparna. Kampung Naga itu didirikan oleh salah satu orang inohong atau mungkin orang dulu ya, mohon maaf nanti bisa dikoreksi lagi. Anu ngaran Sembah Dalem Eyang Singaparna. Jadi yang mendirikannya adalah seseorang dengan nama Sembah Dalem Eyang Singaparna. Inyana salah seorang murid Sunan Gunung Jati di Cirebon. Katanya itu adalah salah seorang murid dari Sunan Gunung Jati di Cirebon. Anu papancenan pikeun nyebarkeun agama Islam. Yang diberi tugas untuk menyebarkan agama Islam. Makam Eyang Singaparna aya di Leuweung Karamat anu perenahna kulonan kampung. Makam Eyang Singaparna ada di Leuweung Karamat. Leuweung Karamat itu bisa kita bilang adalah hutan keramat yang ada di kulonan kampung. Kulon itu utara kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah koreksi aja ya kulon itu. Kampung Naga aya dina lengkop sisi Walungan Ciulan. Kampung Naga itu ada di sisi kampung Walungan Ciulan. Legana kira-kira 1,5 hektar. Kaayaan lahanna gegedena dipakai imah. Keadaan tanahnya paling besar dipakai untuk rumah, ya, buruan jeung balong. Mungkin untuk kebun dan balong. Balong itu bisa kita sebut juga dengan empang. Sesana dipakai lahan tatanen seperti sawah anu dipanen 2 kali dina setahun. Sisanya dipakai untuk menjadi lahan tanam menanam seperti sawah yang dipanen 2 kali dalam setahun. Kulonan Kampung Naga, lanjut ke slide selanjutnya. Diwatesan ku Leuweung Karamat. Bagian utaranya itu dibatasi oleh Leuweung Karamat, oleh hutan keramat. Di belah kidul diwatesanan ku sawah-sawah warga. Di sebelah selatannya itu dibatasi oleh sawah-sawah warga. Ari di belah kalet jeung wetan diwatesanan ku Walung Ciulan. Di belah kalet berarti kebalikannya ya, barat dan timur itu dibatasi oleh Walungan Ciulan, oleh sungai atau danau Ciulan. Anu sungapan caina ti Gunung Cikuray Garut, yang aliran airnya itu, luapan airnya itu dari Gunung Cikuray Garut. Anu khas di Kampung Naga nyaeta wangunan imah warga jeung pamangku kampung adat. Yang khas dari Kampung Naga yaitu adalah bangunan rumah, warga, dan pemangku adat atau ya maksudnya sesepuhnya lah. Wangunan imahna panggung, bangunan rumahnya dari panggung, suhunan capit gunting, bagian atas rumahnya berbentuk capit gunting, bahan imahna tina awi jeung kai, bahan rumahnya dari bambu dan kayu, hateup imahna tina kirai anu ditutupan ku injuk. Atapnya dari kirai nu ditutupan ku injuk. Dari kirai itu semacam daun-daunan kemudian ditutup oleh injuk. Lantena dijieun tina palupuh atawa papan. Lantainya dibuat dari palupuh atau papan, dari papan ya. Kemudian pipindingna ku bilik make anyaman sasak atau dindingnya menggunakan bilik dari anyaman sasak, dari anyaman bambu ya. Aya pantangan yen imah di Kampung Naga henteu meunang dicat. Ada pantangan kalau rumah di Kampung Naga tidak boleh dicat. Iwal dimeni jeung dipulas ku apu, atau bisa juga dimeni itu semacam pakai bahan lain atau dicatnya pakai kapur. Jadi kalau di kampung Bapak juga di daerah-daerah Tasik yang masih ada di kampung, menggunakan catnya diganti menggunakan kapur yang dicampur dengan air, diencerkan kemudian diusapkan atau diratakan ke bilik tadi. Warga Kampung Naga oge tabu nyieun imah gedong, dan warga Kampung Naga itu tabu atau dilarang lah atau gak enak lah pamali untuk membuat rumah dari gedong. Sakabeh imah warga Kampung Naga kudu nyang hareup ka kaler atawa ka kidul, ngujur ngulon atawa ngetan. Semua rumah warga di Kampung Naga itu harus menghadap ke kaler atau ke kidul, harus menghadap ke selatan, ngujur ngulon atau ngetan. Jadi menghadapnya ke selatan, jadi barat dan timurnya kena gitu. Sisi-sisinya ada di barat dan di timur.
Yang penting menghadapnya tetap ke selatan. Di sisi belah kulon Kampung Naga aya bumi ageng paranti dan barang-barang pusaka. Di sisi sebelah kulon berarti ada di barat ya atau di timur, Bapak kurang tahu, nanti kita cek lagi ya, maaf kalau kesalahan. Ada di bumi ageng paranti dan barang-barang pusaka, ada di rumah besar untuk menyimpan barang-barang pusaka. Ada di tengah-tengah kampung aya masjid paranti ibadah. Di tengah-tengah kampung itu ada masjid semacam musola untuk melaksanakan ibadah sholat warga kampung atau semah nu daratang kadinya untuk menerima orang-orang yang datang ke Kampung Naga, karena di Kampung Naga ini banyak orang-orang yang ingin tahu, bertamu ke sana, ingin meneliti. Di sana disediakan masjid semacam musola untuk tempat sholat warga kampung atau tempat menerima orang-orang tamu yang datang. Di belah wetan, di sisi Walungan Ciulan, aya balong jeung aya lisung. Di belah wetan, di sisi Walungan Ciulan, ada empang, aya saung lisung, ada juga semacam saung atau gazebo di situ. Saung lisung dipakai ku warga Kampung Naga pikeun nutup pare dina lisung make halu. Lisung itu semacam buat nuktuk untuk bukan mengulek ya, semacam untuk menghaluskan padi yang baru dipanen. Kita ingin melepaskan dari kulitnya, maka itu harus ditaruh di lisung kemudian nanti dihaluskan di situ. Bukan dihaluskan tapi dipukul-pukul untuk melepaskan dari kulitnya. Warga Kampung Naga anu dumuk di daerah sejen disebutnya warga Sanaga. Warga kampung yang tinggal di daerah lain disebutnya warga Sanaga. Sakabeh warga Kampung Naga ngagem agama Islam. Semua warga Kampung Naga itu memegang atau berpegang teguh pada agama Islam. Upacara-upacara adat oge rea patrena jeung agama Islam. Upacara-upacara adat juga itu masih berhubungan dengan agama Islam. Kitu deui kasenian nu aya nyaeta terebang, angklung jeung bluk. Kesenian yang ada juga seperti terebang, angklung dan bluk. Nah, ini nanti bisa cari tahu sendiri ya, tentang terebang, angklung dan bluk itu. Kalau angklung ya biasa lah. Kalau bluk ini Bapak belum pernah lihat juga. Warga Kampung Naga pamali nanggap seni nu aya goongna, wayang golek, pencak silat jeung dangdut. Warga Kampung Naga itu pamali untuk melakukan seni yang ada gongnya, gong, semacam gong, tahu gong ya. Wayang golek juga tidak boleh, pencak silat jeung dangdut tidak boleh ada masuk di Kampung Naga. Sanajan ngagem agama Islam, tapi masyarakat Kampung Naga masih taat karena tali paranti jeung kepercayaan karuhun. Walaupun memegang agama Islam, tapi masyarakat Kampung Naga masih taat pada adat istiadat dan kepercayaan kepada nenek moyang mereka. Warga Kampung Naga masih miara warisan karuhuna, masih memelihara warisan dari nenek moyangnya. Dina poe Salasa, Rebo jeung Sabtu, pada hari Selasa, Rabu dan Sabtu, warga Kampung Naga pamali nyaritakeun asal usul karuhunna. Warga Kampung Naga itu dilarang untuk menceritakan asal usul karuhunnya nenek moyangnya pada hari Selasa, Rabu dan Sabtu. Segala rupa anu datangna lain ti karuhunna dianggap tabu. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari nenek moyangnya dianggap tabu. Lamun pamali dirempak atawi teu ngajenan karuhunna balu karena jadi mamala ke warga Kampung Naga. Kalau hal yang pamali tadi itu dilanggar atau ya melangkahi dari nenek moyangnya, maka akibatnya balu karena jadi mamala, jadi musibah untuk warga Kampung Naga. Seperti itu penjelasan dari artikel tentang Kampung Naga. Nah, anak-anakku sekalian, jadi Kampung Naga adalah salah satu dari sekian banyak kampung adat yang ada di Jawa Barat. Mungkin di Jawa Timur pun ada, di daerah-daerah lain pun ada, tapi di Jawa Barat yang terkenal mungkin ada Kampung Cipta Gelar, Kampung Adat, dan nanti juga ada Kampung Dukuh. Nah, anak-anakku sekalian, bagi kalian yang masih belum bisa mengerti tentang artikel ini, mungkin bisa kalian tambah lagi nanti beberapa kosakatanya di Google Translate, tidak apa-apa. Kurang lebihnya itu dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, hatur nuhun.